Shalom, apa kabar saudaraku? Semoga semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Sebelum kita mulai renungan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas anugerah MU yang tak terhingga. Ampuni kami jika kadang-kadang kami melupakan betapa pentingnya tinggal dalam hubungan yang akrab denganmu. Kami berharap agar Engkau memperkuat iman kami dan memberi kami kekuatan untuk tetap teguh dalam hubungan denganmu. Bantu kami menghasilkan buah rohani yang berarti dalam hidup kami sehingga Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini di Kitab Yohanes, pasal 15, ayat 4-6, mari kita baca sama-sama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Alkitab mengajak kita untuk merenungkan pentingnya tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah yang bermakna dalam hidup kita. Yesus menggunakan perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk menjelaskan hubungan yang erat antara diri kita dengan Dia. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang memberi kehidupan dan nutrisi kepada ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang tetap melekat pada pokok anggur akan menghasilkan buah yang banyak dan bermutu. Sebaliknya, jika ranting-ranting itu terputus dari pokok anggur, mereka tidak akan mampu menghasilkan buah apapun. Demikianlah hubungan kita dengan Kristus. Kita dipanggil untuk tetap berhubungan erat dengannya, untuk tinggal dalam Dia. Artinya, kita harus hidup dalam persekutuan yang akrab dan terus-menerus dengan Kristus melalui doa, membaca firman-Nya, dan membangun hubungan pribadi dengannya. Tanpa hubungan yang teguh dengan Kristus, kita tidak akan mampu menghasilkan buah rohani yang berarti dalam hidup kita. Mengapa menghasilkan buah rohani itu penting? Karena buah rohani menunjukkan karakter Kristus yang aktif dalam kehidupan kita. Ketika kita tinggal dalam Kristus, Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk mengubah hati dan pikiran kita sehingga kita mencerminkan sifat-sifatnya seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Renungan harian ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melekat pada Kristus dan menghasilkan buah yang bermakna dalam hidup kita. Mari kita mencarinya dengan sungguh-sungguh dan mempersembahkan hidup kita kepadanya setiap hari. Ketika kita tinggal dalam Kristus dan membiarkan Dia tinggal dalam kita, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa dan memberikan kesaksian yang kuat bagi dunia tentang kuasa kasih-Nya. Amin. Pertanyaan untuk refleksi kita hari ini. 1. Bagaimana saya dapat memperkuat hubungan saya dengan Kristus? 2. Apa yang dapat saya lakukan untuk menghasilkan buah rohani yang berarti dalam hidup saya? 3. Bagaimana buah rohani yang saya hasilkan dapat menjadi kesaksian bagi orang di sekitar saya tentang kuasa kasih Kristus?